Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini super duper excited ya, karena kembali lagi aku akan nge-review lip produk baru. Ini adalah dari brand Pixi yang namanya adalah Magnetic Transfer Proof Lipstick yang kayak gini. Packagingnya gemes, warna soft pink yang bersih tapi tetap kelihatan elegan. Nanti aku akan kasih tunjuk detailnya. Yang pasti kemarin yang membuat aku tertarik, finishnya dia matte, udah gitu menurut aku pigmented juga, dan warnanya tuh ada beberapa cantik-cantik gitu. Untuk finish matte juga biasanya akan cukup awet di bibir. So di sini aku udah beli beberapa shade varian warna yang sepertinya bisa aku rekomendasikan, yaitu ada warna nude dan boldnya. Buat yang udah nungguin video ini, penasaran juga untuk review lengkapnya, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan seperti biasa aku akan ngebahas detail dari packagingnya. Bisa dilihat ini kelihatan cakep ya, karena dia soft pink yang bersih gitu, perpaduan dengan warna hitam di bagian belakangnya. Udah gitu di bagian depan ada nama produknya Pixi Magnetic Transfer Proof Lipstick, beserta ini adalah angka dari shade-nya. Udah gitu di sisi lain udah pasti aku akan kasih tunjuk detail ingredients-nya ya, buat kamu yang selalu penasaran nih untuk komposisinya tuh apa-apa aja. Dan di sisi yang warna hitam ini ada beberapa klaim produk, nanti mungkin kita langsung akan bahas aja sambil dipakai di bibir aku. Untuk netanya dia ada 3 gram, harganya sih kemarin sekitar 50 ribuan berapa gitu, nanti akan aku tulis aja. Seperti biasa, harga terupdate juga udah aku cantumkan di kolom deskripsi. Kalau aku lihat nih di bagian bawahnya, walaupun ini brand luar ya, tapi sudah halal dan juga BPOM. So, pastinya aman buat kita pakai. Dan di bagian ujung-ujungnya, ini udah pasti ada nama produk dan nama shade-nya. Awalnya tuh aku mau buka dari bagian atasnya gitu, ujung-ujungnya. Tapi ternyata nggak bisa, karena dia pembukanya ada di sisi samping nih. Cukup menarik, di situ udah langsung ada hal yang perlu diperhatikan ya. Kalau dia menyebutkan formula baterai, sebaiknya aplikasikan dengan lembut untuk menghindari patah, hindari memutar lipstick terlalu tinggi. Oke, jadi ini memang sering terjadi ya di lipstick-lipstick yang biasanya kalau teksturnya creamy itu dia gampang patah. Jadi untuk Pixi ini udah berinisiatif ngasih tahu dari awal nih, yang tertera di kertasnya ini ya. Berarti nanti untuk pengaplikasiannya kalian mesti hati-hati ya. Udah gitu setelah aku buka nih, di bagian dalamnya tuh ada beberapa klaimnya. Cuman ternyata dia juga masih ada plastiknya yang mesti aku buka lagi. Untuk klaimnya sendiri tertera di sini transfer proof, long lasting up to 12 hours, dan juga non-drying. Oke, ini lipstick matte tapi klaimnya nggak kering. Nanti kita akan lihat aja kayak gimana. Dan setelah itu tinggal dibuka aja dari samping. Ini kayaknya hampir mirip punya Something Checkmate nggak sih? Barulah kelihatan nih untuk si lipsticknya di packaging dalam seperti ini. Wow, kalau aku lihat sih kemarin di official kayak warna-warnanya tuh soft pink ya. Ternyata bener di sini dengan percampuran bagian bawahnya tuh gold. So itulah kenapa aku bilang kayak simple tapi masih kesannya elegan gitu dari segi packagingnya. Selain ada nama produknya, udah pasti ya di sini tertera juga untuk expiry date-nya sampai di tahun 2028. Tapi biasanya untuk lipstick kayak gini sih, bentar aku akan lihat di boxnya. Tidak tertera, tapi masa berlakunya tuh sekitar 1-2 tahunan aja. Oke, sekarang aku akan kasih tunjuk bagian dalamnya. Jadi cara membukanya ini kayak diputar ya. Ini sebenarnya dulu awal-awal yang membuat seperti ini Something dengan biasanya kan langsung dicabut, tapi ini diputar. Barulah nih ada aplikator bagian dalamnya full warna gold atau rose gold sini ya, seperti itu. Dan aku bakal kasih tunjuk dari segi aplikatornya. Kalau aku mentokin ya, nih aplikatornya kira-kira sepanjang ini 3 gram. Dan gitu bagian ujungnya cukup lancip dan presisi. Kayaknya ini bakal nyaman nanti dipakai di bibir ya, karena dia tuh nggak akan gampang beleberan. So, tanpa berbasa-basi lagi, langsung aja akan aku buktikan ya dipakai di bibir aku. Aku akan mulai dari shade pertama yang kayaknya bakal jadi best seller nih, yaitu 01 Polar Rose. Kalau dilihat dari warnanya di swipe di tangan aku, dia kayak warna-warna nude peachy brown gitu, tapi dominan masih peachy ya. Langsung aja akan aku pakai di bibir. Jangan lupa dikeluarkan secukupnya aja, karena ini teksturnya katanya creamy ya, nanti rawan patah. Udah gitu langsung aku swipe di bagian bawah bibir aku. Wow, teksturnya bener-bener memang creamy, lembut. Udah gitu kayak kelihatan langsung smooth ya di bagian bawah bibir aku, yang awalnya kayak kelihatan bergaris-garis gitu.
dibandingkan dengan bibir atas aku tuh, before afternya. Dan sekarang lanjut aku akan aplikasikan di bagian atas bibir aku yang pinggirannya juga rada gelap. Ternyata ini pigmentasinya wow, nutup banget, dan beberapa kali swab udah cover ya. Padahal warna nude peachy brownnya ini termasuk warna yang soft tapi tetap pigmented. Udah gitu dari segi aplikatornya tadi seperti aku bilang dia lancip, sehingga ini bener-bener kayak presisi yang membingkainya. Gak rawan beleberan juga, karena kan kadang kalau misalnya aplikator lipstick tuh terlalu gede, buat aku yang udah sering pakai lip cream tuh rada tricky ya, jadi kayak agak beleberan gitu. Tapi Pixi ini cakep banget aplikatornya tuh hasilnya. Untuk shade Polar Rose seperti ini dipakai di bibir aku bener-bener cantik maksimal, karena dia tuh walaupun ada brownish-nya tapi masih cenderung peachy, sehingga kalau dilihat tuh nggak pucat sama sekali, dan sepertinya masih bisa cocok nih dipakai di semua skin tone. Khususnya kalian yang punya warm undertone kayak aku, kuning langsat light medium, hasilnya akan mirip-mirip ya. Dan sekarang kita akan buktikan klaim yang pertama, transfer proof. Ini di awal pakai waktu dikatupkan tuh dia finishnya kayak powdery matte gitu yang masih berasa lembab. Jadi udah pasti dicium di tangan aku dia masih transfer. So kita perlu tunggu ya, ini mungkin sekitar 2-3 menitan. Setelahnya aku coba cium lagi, yes, dia sudah transfer proof. Finishnya di bibir aku memang lebih matte, tapi menurut aku matte-nya karena rada powdery ya, jadi bukan yang tipe kering gitu sih. So masih nyaman juga di bibir. Untuk klaim yang pertama, setelah udah ngeset, bener ya, transfer proof. Dan sekarang masuk ke shade kedua, ini juga aku suka banget sih waktu lihat di official. Shade-nya adalah Coral Bite. Waktu aku coba nih swipe di tangan, yes, ini warna aku suka pasti ya, karena dia nude peachy. Kalau yang tadi ada brownish-nya, ini nude peachy aja yang bener-bener dipakai di bibir, cakep banget. Secara pigmentasinya ini sebenarnya lebih soft atau lebih nude dibanding sebelumnya, tapi tetap nutup ya. Tuh kalian bisa langsung lihat aja dipakai di bibir. Pas aku katup-katupkan lama-lama dia juga jadi ada efek ngeblurin gitu loh. Karena memang kan ini powdery matte ya, bukan yang matte seperti lip cream. So rasanya masih nyaman dan lembab di bibir. Kayak gini untuk shade yang Coral Bite, yes, ini cantik banget, fresh ya di aku. Dipakai sendiri kayak gini udah oke kalau misalnya untuk natural sehari-hari. Tapi bisa juga nih dijadikan base ombre. Nanti kita akan coba ya. Dan seperti yang tertera di sini dia menyebutkan non drying. Menurut aku ini di bibir aku memang waktu dikatupkan karena dia tadi lebih ke powdery matte, itu masih berasa ada kelembaban. Dan tidak sekering kalau kita pakai lipstick yang bener-bener matte atau lip cream matte ya. Ini kayak masih nyaman aja, berasa masih ada lembabnya gitu dipakai di bibir. So memang bener ya, nggak berasa kering. Untuk shade yang kedua ini udah pasti setelah set juga sama-sama transfer proof yang masih berasanya nyaman ya di bibir. Dan waktu lihat warnanya mengingatkan aku sama salah satu lipsticknya Something Checkmate ya, akan aku bandingkan di sini. Yaitu di shade-nya 08 Pris. Ini warna yang aku suka juga karena nude peachy soft ya. Tuh kalian bisa langsung lihat aja perbandingannya di swipe di tangan, semirip itu sih untuk warnanya. Kalau untuk yang Something ini kan cenderungnya memang lebih matte ya. Jadi kalau kamu mau cari warna yang kayak Pris tapi versi lebih lembabnya, bisa cobain sih untuk Pixi shade 02 ini. Dan sekarang aku akan masuk ke shade terakhir nih, yaitu 06 Brownetic. Yang menurut aku, kenapa aku beli warna ini, karena memang dia itu warna-warna merah kecoklatan gitu ya. Di sini karena dia agak kecoklatan, jadi memang aku sesuaikan dengan tipe undertone aku yang warm. Dipakai di bibir aku, pigmentasi sih nggak usah dipertanyakan, kalau warna bold udah pasti nutup. Tapi yang spesial dia nggak patchy. Biasanya kan ada warna gelap tuh jadi kayak kurang gampang diratakan atau jadi agak ngeblok-ngeblok. Ini tetap smooth aja tuh secara teksturnya. Kalau dari segi teksturnya, Pixi yang Magnetic ini mengingatkan aku sama punyanya Azarin yang ini. Karena sama-sama creamy, lembab, udah gitu juga pigmented, terus akhirnya bakal ngeset matte. Tapi sepertinya Pixi-nya ini masih kerasa lebih lembab ya di bibir. Mungkin kalau dari antara kalian ada yang penasaran perbedaan tekstur keduanya, bisa komen-komen. Nanti aku akan buatin ya di shorts video. Dan kayak gini hasilnya shade 06 Brownetic ya, dipakai di bibir aku kayak warna-warna merah kecoklatan yang elegan banget. Jadi kalau buat aku sebenarnya ini kayak lumayan bold ya. Untuk acara-acara malam, candlelight dinner mungkin bakal oke. Tapi kalau aku lebih suka dijadikan dalaman ombre. So langsung aja aku akan coba ya. Yang pertama shade yang 01 Polar Rose dulu sebagai base-nya. Dia kayak nude peachy brown tadi ya, yang masih cenderung peachy. Terus setelahnya di bagian innernya aku akan aplikasikan 06 Brownetic.
yang setelah aku katupkan, gak tahu kenapa kalau lipstick yang ada efek ngeblurringnya, powdery, dikatupkan aja dia udah cantik gitu ombre lipsnya. Memang setelah dipakai ombre, 06 ini gak terlalu gelap ya. Bahkan kalau digabungan sama 01, masih kelihatan natural tuh ombre lipsnya. Kalian bisa langsung lihat aja hasilnya. Cantik. Buat kalian yang tipenya lebih cenderung neutral to warm undertone, pasti akan suka sih sama ombre lips ini. Untuk ombre lips yang kedua udah pasti base-nya 02 Coral Bite ya, karena memang ini yang paling nude-nya yang aku beli. Udah gitu bagian innernya aku pakai 06 Brownetic lagi, dan yes, ini menurut aku juga cantik dan gradasinya lebih kelihatan gitu ya. Kalau kalian salvo yang aku pakai dari tadi adalah perpaduan ini ya. Jadi setelah dipadukan ombre, ini gradasinya yang lebih kelihatan gitu, dan hasilnya cocok banget. Untuk shade yang 06 Brownetic ini sih untuk dalaman ombre nggak segelap itu ya ternyata. Mungkin kalau kalian mau lebih deep bisa ditambahin lagi, tapi aku sih perpaduan yang ini udah best banget. Oke, itu tadi untuk swatch ketiga shade varian warna dari Pixi yang Magnetic Transfer Proof Lipstick. Kira-kira gimana dari ketiganya? Mana nih warna favorit kamu? Kalau aku sih hampir semuanya aku suka ya. Cuman kalau harus milih satu, sepertinya aku akan di 01 Polaros. Karena dia tuh nude peachy-nya bener-bener secantik itu, kayak natural, nggak usah diapa-apain lagi, dipakai sendiri udah oke. Nggak kelihatan pucat ya di skin tone aku. Tapi untuk yang 02, aku juga suka sih. Tapi kan itu nggak bisa wearable ke semua skin tone, karena dia jatuhnya lebih soft. 06 udah pasti dipakai dalaman ombre juga cantik. Ini seperti yang lagi aku pakai di bibir aku. Dan pastinya sekarang saatnya kita tes ketahanan ya, karena ini lipstick matte, nggak afdol kalau nggak buat makan makanan yang berminyak. Jadi di sini aku akan makan pop mie yang ini, Korean Chiki kalau nggak salah ya namanya. Aku juga baru cobain. Pastinya dia berminyak, udah gitu pedes juga. So seperti biasa aku nggak akan makan cantik. Sentuh-sentuhin bibir dan bakal update nanti hasilnya kayak gimana. Oke, ini aku udah selesai ya makan, dan aku bakal kasih tunjuk detailnya. Sebenarnya dari jauh udah rada kelihatan ya. Pas aku zoom di bibir aku, yes, dia lumayan banyak hilang tuh di bagian tengah bibirnya, mau yang atas ataupun yang bawah. So karena aku pakai warna boldnya yang 06, kelihatan kan di situ kayak bolong gitu di bagian tengahnya. Memang masih bersisa di pinggirannya, tapi nggak terlalu banyak ya. Hitungannya sih ini udah banyak luntur kalau misalnya kalian makan makanan berminyak, walaupun dia finishnya matte. Tapi sebenarnya sih kalau aku lihat dari teksturnya yang powdery matte, udah gitu masih lembab, ini sih wajar ya terjadi. Biasanya dia nggak akan terlalu awet, apalagi kalau kalian makan makanan yang berminyak. Mungkin untuk minum aja atau makan makanan yang cenderung kering, ini masih aman ya. So ya, itu tadi untuk tes ketahanannya, dan sekarang aku akan kasih kesimpulan akhirnya. Untuk Pixi yang Magnetic Transfer Proof Lipstick, menurut aku sih untuk harga 50-60 ribuan ini cukup worth to buy. Kalau kamu cari lipstick matte yang masih nyaman, jadi masih berasa ada lembab di bibir, karena memang dia powdery matte. Tapi kalau kamu cari yang lipstick matte tahan lama, ini bukan buat kamu karena memang dia kurang ya.
Apalagi kalau kamu suka makan makanan yang berminyak, berkuah, itu bakal gampang hilang. Cuman nggak masalah juga lagi-lagi kalau misalnya kamu nggak apa-apa touch up gitu ya. Jadi setelah selesai makan bisa diaplikasikan lagi. So ini semua memang tergantung preferensi kalian masing-masing aja. Kalian cari lipstick yang seperti apa. Secara keseluruhan sih hampir mirip Azarin, walaupun dari segi nyamannya di bibir, ini matte-nya sih menurut aku kayak lebih nyaman gitu. Next, mungkin kita akan battle aja ya. So, gimana nih setelah lihat review sampai tes ketahanannya? Menurut kamu cukup bertubi nggak buat kalian coba? Komen-komen di bawah. Akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Jangan lupa kalian sharing juga ya kalau udah nyobain Pixi yang magnetic ini, biar bisa di-share juga dengan teman-teman yang lain hasilnya kayak gimana di kalian. Dan akhirnya terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!